Zahra dengan Putri sedang keliling untuk mencari bahan membuat kue dan beberapa hiasan unik untuk toko yang akan dibuka oleh Putri. "Loh Put, kenapa jadi banyak warna ungu sih barangnya?" tanya Zahra. "Hahaha, kamu seperti tidak mengerti aku saja Ra, kamu tenang aja, nanti akan kubuat toko kita jadi indah seindah Permatasari," canda Putri. Baiklah, kamu bosnya di sini," kesal Zahra. "Ayo tinggal beli telur lagi aja," Putri narik tangan Zahra. "Hati-hati Putri, pelan aja," kaget Zahra karena Putri narik tangannya tiba-tiba. "Aku terlalu bersemangat Ra," jawab Putri cengengesan. "Kamu ingat ada orang di perutmu," kesal Zahra. "Haha iya aku lupa Ra, ya sudah kita pulang," ajak Putri. Di rumah Putri dan Zahra sedang berkutat di dapur milik Nenek Zahra. "Putri, setiap harinya kamu hanya boleh membuat kuenya terbatas saja, aku takut kamu kelelahan," khawatir Zahra takut kandung Putri kenapa-napa. "Iya Ra, rencananya aku hanya membuat kue beberapa stok aja setiap harinya," jawab Putri yang tahu kekhawatiran sahabatnya. "Sayangnya Ibu Rara, kamu baik-baik ya, di dalam sehat terus, kamu harus menguatkan bundamu," kata Zahra sambil mengelus perut Putri yang sudah mulai berbentuk. "Ahahaha," tawa Putri tiba-tiba. "Hei kamu ini kenapa?" bingung Zahra. "Geli Rara," jawab Putri. Biasanya kamu tidak pernah merasa seperti itu," bingung Zahra lagi. "Entahlah Ra, semenjak aku hamil rasanya begitu banyak berubah dengan diriku, tapi aku menyukainya," jawab Zahra tersenyum sambil memegangi perutnya. "Aku tak sabar menyambutmu sayang, pasti dia akan sangat mengemaskan." Zahra membayangkan bayi Putri. "Tentu saja kamu bisa melihat ibu, hahaha," jawab Putri dan tertawa. Titik, titik, titik. Putri saat ini berada di kamarnya. Putri duduk sambil meringkuk dan memeluk kakinya. Zahra yang baru saja masuk sangat khawatir ada apa dengan Putri. "Hei Putri, kamu kenapa?" tanya Zahra mendekati Putri. "Put, kamu kenapa sih? Jangan gini dong, aku takut lihat kamu kayak gini Put." Zahra menggoyangkan tangan Putri. Hiks Ra, aku rindu Kak Fatih, pengen dipeluk," tangis Putri. "Hei sudahlah, kamu jangan seperti anak kecil aja, sebentar lagi kamu akan jadi seorang ibu loh," jawab Zahra yang mengerti hormon ibu hamil itu akan membuat seseorang jadi berubah-ubah dan sangat sensitif. "Udah salat kan?" tanya Zahra dan Putri hanya menganggukkan kepalanya. "Ya sudah, tidurlah, besok kamu harus kerja bukan?" lanjut Zahra. Tidak terasa sudah 1 minggu Putri membuka toko kuenya dan tokonya selalu ramai sampai sore. Tokonya sudah tutup sesuai kesepakatan Putri dan Zahra supaya Putri tidak kelelahan. "Alhamdulillah Ra, lumayan kita dapat untung ya," kata Putri. "Iya Putri, kamu harus semangat terus tapi gak boleh terlalu lelah," lanjut Zahra. "Kita bagi 2 aja hasilnya gimana?" kata Putri. "Gak udah Ra, uangnya kamu pakai untuk keperluan kamu dan bayimu aja Putri, lainnya bisa kamu tabung untuk masa depan anakmu," jawab Zahra. "Aku gak enak loh Ra, ini semua kan kerja keras kita, masak aku menikmatinya sendiri," kata Putri. "Jika aku membutuhkannya aku akan meminta Putri, kamu tenang aja, kamu gak pernah merepotkan aku dan aku sangat bahagia bisa membantumu," balas Zahra. "Tapi Ra," langsung dipotong Zahra. "Gak ada tapi-tapian Ra, aku kan cuma sebentar aja di sini, minggu depan aku harus kembali ke kota C," kata Zahra. "Jadi aku tinggal sendiri Ra," jawab Putri sendu. "Kamu tenang aja Put, aku akan mencarikan karyawan yang bisa tinggal sama kamu di sini, gimana?" tawar Zahra. "Tapi Ra, itu terlalu merepotkanmu," kata Putri tidak enak pada Zahra. "Kamu tidak merepotkan aku Putri." Zahra memeluk Putri. "Terima kasih Ra, kamu udah banyak banget bantuin aku," Putri membalas pelukan Zahra sambil menangis. "Kita sahabat Putri, aku tak akan membiarkanmu kesusahan," jawab Zahra. "Istirahatlah, aku mau pulang ke rumah orang tuaku sebentar, nanti sore aku akan kembali," pamit Zahra pada Putri. "Iya Ra, kamu hati-hati ya," kata Putri. "Assalamualaikum," salam Zahra. "Waalaikumsalam," jawab Putri.
Sayang kamu baik-baik ya, di dalam besok kita akan periksa ke dokter, kata Putri sambil mengelus perutnya. Apa kamu merindukan ayahmu juga nak seperti bunda, tanya Putri lagi. Apa ayahmu sedang mencari kita? Apa dia masih peduli sama kita? Lirih Putri sambil menangis. Mungkin dia sudah bahagia tanpa kita nak, lirih Putri. Ya Allah, aku pasti kuat. Masih banyak orang lain yang peduli terhadapku, aku gak boleh nyerah, ini semua pilihanku, kata Putri menguatkan dirinya. Setiap pilihan itu pasti memiliki resiko yang harus ditanggung, dan ini semua pilihanku, aku harus kuat menerima resikonya, lanjut Putri sambil membaringkan badannya. Tidak lama kemudian Putri pun tertidur. Seperti janji Zahra, kini dia mencari karyawan untuk Putri yang bersedia tinggal bersama Zahra di rumahnya. Put, ini karyawan yang aku carikan, kata Zahra datang bersama seorang wanita seusia Putri. Putri yang sedang menata bunganya pun bangun dari duduknya. Ah iya Ra, jawab Putri melihat ke arah Zahra dan wanita itu. Uti Putri, teriak mereka bersamaan. Loh, jadi kamu yang dibilang sama Zahra, kata Uti kaget. Iya Uti, aku sangat merindukanmu, jawab Putri sambil memeluk sahabat semanya. Iya, aku juga merindukanmu Putri, udah lama banget kita gak ketemu, kata Uti. Tapi tunggu dulu, bukannya kamu berada di kota C, dan apa ini kenapa perutmu buncit begini, cerocos Uti. Hahaha, kamu tatap sama menyebalkan Ti, jawab Putri. Iya, aku memang baru datang ke sini, aku sedang mengandung makanya perutku buncit Uti, jawab Putri dan membuat Uti kaget setengah mati. Hei, kamu hamil di luar nikah Putri, kata Uti dan membuat Zahra tersedak karena dia sedang minum. Kamu ini ngomong apa sih Ti? Aku sudah menikah, jawab Putri dan membuat Uti tambah ingin pingsan tidak percaya. Kapan Putri? Kenapa aku gak tahu, kata Uti kesel. Aku menikah beberapa bulan yang lalu Uti, kata Putri menceritakan pada Uti. Jadi di mana suamimu? Aku ingin mengenal siapa yang mencairkan si gunung es ini, goda Uti sontak membuat Putri termenung. Ya sudahlah, karena kalian sudah saling mengenal jadi akan lebih mudah untuk bekerja, Zahra mengalihkan pembicaraan Uti dan Putri. Oh iya, kenapa kamu mau menjadi karyawan di sini? Tanya Putri pada Uti. Sebenarnya aku kuliah di sini, seperti yang kamu tahu aku menunda kuliahku karena ibuku sakit kemarin, jawab Uti. Zahra sudah menjelaskan cara kerjaku di sini, aku kuliah hanya jam siang aja dan aku membutuhkan kos. Kebetulan aku bertemu Zahra yang menawarkan aku tinggal di sini sambil bekerja, tentu saja aku mau, lanjut Uti. Seperti yang kamu tahu, setelah kepergian mamaku aku jadi harus berjuang sendiri Put, jawab Uti sendu. Kita akan berjuang bersama Uti, kita akan saling membantu, Putri memeluk sahabatnya. Tentu saja, jadi gimana ceritanya kalian bisa kenal, tanya Uti sama Putri dan Zahra. Kami satu kos waktu kuliah di kota Ceti, jawab Putri. Dan kalian, tanya Putri pada Zahra. Kebetulan aku ngekos dekat dengan rumah Zahra Putri, kemarin dia pulang bertemu denganku langsung bercerita tentang kamu. Tidak taunya Putri sahabatku, jawab Uti. Wah, dunia ini seakan sempit ya, kata Zahra. Iya, tapi aku bahagia bisa bertemu lagi bersamamu setelah sekian lama, kata Uti. Iya, aku juga, kamu tahu si Khaira dan Alfian tinggal di sini juga loh, kata Putri. Oh iya, tapi sudah 2 tahun aku tinggal di sini tapi tidak pernah bertemu dengan mereka, kaget Uti. Tenang aja, nanti kita ke kafe si Conge itu dekat dari sini, jawab Putri. Ah baiklah, jadi kapan bisa ku pindahkan barangku kemari, tanya Uti. Sekarang pun bisa jika kamu mau, jawab Zahra. Baiklah, karena barangku sudah kusiapkan semua, besok aku akan pindah ke sini, semangat Uti. Terserah kamu saja, ayo masuk dulu, kamu wajib coba kue buatan aku, kata Putri. Tentu saja, yang penting gratis, pasti aku suka, kata Uti. Kamu masih sama seperti yang dulu, Ti sangat menyukai yang berbau gratisan, goda Putri.
Hahaha, bukankah kamu juga sama Rima Putri Anggraini, balas Uti. Terserah kamu saja, mereka bertiga tertawa. Hari demi hari telah dilewati dengan drama yang banyak membuat Putri mau tidak mau ia harus bertahan. Tidak terasa kehamilan Putri sudah memasuki bulan ke-9, perutnya yang sudah membuncit sangat membatasi aktivitas yang bisa Putri lakukan. Seperti hari ini Putri hanya bisa membantu Uti untuk menghiasi kue yang baru selesai Uti buat. Selesai, sekarang kita buka tokonya ya Ti, kata-kata Putri. Tentu saja sayangku, tapi kamu diamlah di sini, aku yang akan membukanya, jawab Uti. Aku juga mau ikut Ti, rengek Putri. Tidak bisa, jalan saja, kamu sudah kesusahan gitu, kesel Uti. Ya sudah kalau gitu aku mau ke kamar aja deh, kata Putri sedih. Ya sudah ayo ku antar, Uti langsung memegang tangan Putri. Aku bisa sendiri Ti, apaan sih, kesel Putri. Ulu-ulu ngambek Ansi Bumil, goda Uti. Udah deh Ti, cepetan buka tokonya, kata Putri. Hahaha iya bawel banget sih, kata Uti langsung pergi keluar. Putri masuk ke dalam kamarnya dan ingin masuk ke kamar mandi karena kebelet. Gebruk, astagfirullah, sakitnya, pekik Putri. Uti tolong aku Ti, teriak Putri tapi tidak ada sahutan dari Uti, karena tidak bisa menahan rasa sakitnya lagi Putri tidak sadarkan diri. Saat Uti masuk ke dalam rumah ingin mengambil kue, Uti mendengar jeritan Putri dan Uti langsung lari ke kamar Putri. Betapa terkejutnya Uti melihat Putri yang sudah tidak sadarkan diri di dalam kamar mandi yang sudah terkulai lemas. Uti mulai panik apa yang harus ia lakukan. Uti lari keluar untuk mencari bantuan, setelah memanggil beberapa orang untuk mengangkat Putri dibawa ke rumah sakit. Uti baru ingat ia harus menghubungi Zahra, sambil menunggu di luar Uti mencari ponselnya. Angkat Ra. Putri lagi tidak baik-baik saja, panik Uti. Halo assalamualaikum Ra, salam Uti saat Zahra mengangkat teleponnya. Waalaikumsalam Ti, ada Pak kok tumben nelpon, jawab Zahra. Ra Putri, Uti mulai terisak. Putri kenapa, apa terjadi sesuatu, tanya Zahra mulai panik. Putri jatuh di kamar mandi, sekarang aku bawa ke rumah sakit lagi ditangani dokter, aku gak tahu harus gimana, lanjut Uti dalam tangisnya. Apa kok bisa, teriak Zahra dan tak bisa membendung air matanya. Iya Ra, aku harus bagaimana, tanya Uti. Sebentar Ra, dokternya udah keluar ini, lanjut Uti. Uti langsung menghampiri dokter itu dan bertanya dengan cemasnya. Bagaimana keadaan saudara saya dokter, tanya Uti. Maaf Mbak, keadaan saudara Mbak sedang kritis, bayi di dalam kandungannya harus segera dikeluarkan karena keadaan ibunya benar-benar tidak baik, jelas dokter dan membuat Uti terduduk lemas. Mbak harus cepat mengambil keputusan supaya kami bisa mengeluarkan bayinya, kami harus membicarakannya juga dengan suaminya, jelas dokter tersebut. Baik dok. Lakukan apa saja untuk menyelamatkan saudara saya dok, kata Uti. Zahra yang masih bisa mendengar ucapan Uti dan dokternya tersebut langsung menangis merasa sangat terpukul. Zahra memutuskan untuk keluar dari kosannya dan menemui seseorang yang harus tahu keadaan Putri. Assalamualaikum, teriak Zahra. Waalaikumsalam, Ra ada apa kemari? Jawab seseorang dari dalam yang tak kacau dan lebih kurus dari sebelumnya. Kak Putri Kak, kata Zahra yang membuat orang itu jadi sangat antusias mendengar lanjutannya. Ada apa dengan Putri, di mana dia, tanya Fatih dengan tidak sabaran. Putri jatuh dari kamar mandi, sekarang dia masuk rumah sakit, lirih Zahra. Apa, teriak Fatih melototkan matanya. Maksudnya kamu tahu di mana Putri selama ini dan kamu gak pernah kasih tahu aku, marah Fatih. Maaf, satu kata yang keluar dari bibir Zahra. Sekarang Putri ada di kota Cekak dan dia lagi dirawat di rumah sakit, keadaan dia kritis, kakak harus segera ke sana karena Putri harus segera melakukan operasi caesar, jelas Zahra dalam tangisnya. Hati Fatih semakin kacau, kenapa Fatih harus menemukan istrinya yang dia cari selama beberapa bulan ini dalam keadaan yang seperti ini.
Rasa bersalah tentu saja langsung menggerogoti hatinya. Fatih tak bisa lagi membendung air matanya, langsung melepaskan tangisnya di depan Zahra. Zahra yang melihat itu pun langsung mengerti, bisa dipastikan Fatih sudah benar-benar mencintai Putri. Sekarang antarkan aku menemui Putri, ajak Fatih langsung mengambil kunci mobilnya. Keduanya pergi tanpa mempersiapkan apapun karena begitu panik dengan keadaan Putri, dan Fatih baru menyadari sesuatu dan langsung bertanya pada Zahra. "Tadi kamu bilang operasi caesar, apa maksudnya?" tanya Fatih. "Maaf Kak." Zahra menutupi semua tentang Putri karena Putri sendiri yang menginginkannya. Sebenarnya Putri sedang hamil muda saat pergi dari rumah, jelas Zahra, dan membuat Fatih semakin tak karuan antar senang, sedih, takut, dan tentu saja kecewa dan merasa bersalah kepada Putri. Dan Putri pergi dari rumah waktu itu karena kandungannya begitu lemah dan tak ingin semakin tertekan karena Kak Fatih terus menuduhnya tanpa mau mendengarkan penjelasannya. Hal itu bisa membahayakan kandungannya Kak. Putri pernah jatuh pingsan di rumah setelah bertengkar dengan Kak Fatih. Waktu itu Zahra menemukan Putri tidak sadarkan diri dan Zahra melarikannya ke rumah sakit. Dokter menjelaskan kandungan Putri sangat rentan untuk keguguran, maka dari itu Putri memutuskan untuk pergi karena dia sudah berusaha memberitahu Kak Fatih tapi tidak digubris oleh Kak Fatih, lanjut Zahra. "Astagfirullah, betapa zalimnya aku kepada istriku, ya Allah." Fatih benar-benar terpukul saat ini. "Maaf," lirih Fatih. Zahra diam seribu bahasa karena jujur saja Zahra masih sangat marah pada Fatih karena tindakannya begitu kejam terhadap sahabatnya. Tidak ada lagi pembicaraan antara keduanya dan hanyut dalam pikiran masing-masing. Akhirnya Fatih dan Zahra sampai di rumah sakit di mana Putri dirawat. Fatih dan Zahra mencari Uti dan masih tertunduk lesu. "Uti," sapa Zahra berjalan ke arah Uti dan diikuti oleh Fatih di belakang. "Gimana keadaan istriku?" tanya Fatih. "Putri harus segera dioperasi, kakak bisa tak temui dokter untuk mendandatangani surat izinnya," jelas Uti. Fatih langsung pergi ke ruangan dokter itu. Setelah menunggu beberapa saat akhirnya bayi Putri berhasil dikeluarkan. Fatih yang mendengar tangisan bayi Fatih jadi ikutan menangis antara bahagia anaknya sudah lahir dan sedih karena keadaan istrinya yang masih kritis. Suster keluar dan memberi tahu Fatih bahwa bayinya sudah lahir. "Bapak Fatih, anak Anda sudah lahir dalam keadaan selamat dan sehat yang berjenis kelamin laki-laki Pak," jelas suster tersebut. "Alhamdulillah, bagaimana istri saya Sus?" tanya Fatih. "Maaf Pak, istri Bapak masih ditangani dokter," lanjut suster. "Mari Pak, ikut saya, Bapak harus mengazani anak Bapak," jelas suster, dan Fatih mengikuti suster terasa. Saat melihat anaknya Fatih langsung dibuat kagum dengan putranya yang begitu tampan dan sangat mirip dengannya, tapi matanya begitu mirip dengan mata Putri. "Sayang, maafkan ayah," lirih Fatih menangis dan mencium anaknya.